Apakah Allah yang tidak punya nama pasti fiktif? Ya, apakah Allah yang tidak punya nama itu pasti fiktif? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menyampaikan edukasi ya, penjelasan Alkitabiah dalam bingkai Indonesia Pancasila. Kita saling menghargai, saling menghormati ya. Kenapa saya perlu melakukan ini? Sebenarnya sih saya tidak reaktif ya. Silahkan Anda mengimani Allahmu masing-masing, mengimani Tuhanmu masing-masing, sebab di jagat raya ini ada 4.300 agama dan keyakinan. Silahkan. Masalahnya adalah ketika Anda menyebut-nyebut nama Tuhanmu, nama Allahmu, kalian membanding-bandingkan dengan Yesus Kristus. Itu masalahnya. Ya, Allah kami hebat, Pak. Pak TD, Allah kami itu maha kuasa, maha luar biasa. Tidak seperti Allahnya orang Kristen. Mati, makan, minum, tidur. Allah kok dibangkitkan oleh apa? Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Nah, hal seperti itu. Jadi saya perlu meluruskan ya. Ya. Apakah Allah yang tanpa nama, yang tidak punya nama itu fiktif atau ilusi? Ya, sekali lagi semangatnya ada, silahkan Anda meninggikan, memuliakan Allahmu, walaupun Allahmu itu nggak punya nama. Ya, tidak usah dibanding-bandingkan dengan Yesus Kristus, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, itu dia. Ya, ya seperti itu. Baik, kita akan bahas saja apakah Allah yang tidak punya nama itu fiktif. Bapak Ibu Saudara, nama Allah pertama kali disebut itu di dalam Kejadian 4 ayat 26. Di era Enos, saat itulah orang mulai menyebut nama Tuhan. Bukan menyebut gelar Tuhan ya, tapi menyebut nama Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu punya nama. Punya satu nama, gelarnya banyak. Clear nggak sampai sini? Ya. Nanti terakhir di dalam Yakobus 5 ayat 12, di situ juga ditulis tentang nama Tuhan. Saya perjelas. Tuhan Allah itu punya satu nama, tetapi punya banyak gelar. Misalnya Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Besar, ya, Maha Esa, Maha Kuasa. Ya. Itu adalah gelar. Sedangkan nama Tuhan, nama Allah pasti cuma satu. Mari kita lihat siapa sebenarnya nama Tuhan, nama Allah. Tuhan pasti Allah, Pak. Iya. Tidak mungkin Tuhan beda dengan Allah. Pada mulanya ya, Tuhan bersama-sama dengan Allah. Tuhan itu firman, F huruf besar. Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. Siapakah nama Tuhan? Ya. Kita mulai saja dengan Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Ayat 10. Oleh nama Yesus maka bertekuk lutut. Jadi nama Tuhan, nama Allah itu Yesus. Yesua. Meskipun Yesus misalnya lahir di tanah Jawa, namanya tetap Yesua. Meskipun Yesus itu misalnya lahir di Cina, namanya tetap Yesua. Yesua itu nama di atas segala nama. Nama Tuhan, nama Allah. Yesua itu bukan nama orang Yahudi, bukan. Tapi karena kebetulan lahirnya di Yahudi, settingan Allah memang lahir di Yahudi. Ya, oke. Jadi nama Tuhan, nama Allah adalah Yesua atau Yesus ya, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Sekarang Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah itu. Kalau namanya satu-satunya, ya tidak ada yang lain. Yesus Kristus itu nama apa gelar? Nama. Yudas 1 ayat 25. Allahu Ahad wa Rabbani.
Allah Maha Allah yang Esa dan Tuhan itu punya nama Isa Al-Masih. Dari kapan, Pak? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Tuhan dan Allah itu punya satu nama, yaitu Yesus Kristus Isa Al-Masih. Gelarnya apa? Banyak. Tuhan dan Allah punya satu nama, gelarnya banyak. Contohnya apa, Pak? Ini ada di Alkitab semua ya. Contohnya Yesaya 57 ayat 15. Aku maha suci, maha tinggi. Aku Yesus subhanahu wa ta'ala. Yesaya 57 ayat 15. Titus 2 ayat 13. Aku Allahu Akbar. Anda sering ngomong Allahu Akbar gitu. Anda sedang nyebut-nyebut Yesus. Allahu Akbar itu punya nama siapa? Aku. Subhanahu wa ta'ala itu punya nama siapa? Aku Yesus. Bedanya di situ. Ini ayat Alkitab semua, ya. Allahu Ahad siapa? Allahu Ahad Yudas 1:25. Aku Yesus. Al-Qadir Maha Kuasa. Aku Yesus. Allah Azza. Aku Yesus. Ya. Yesaya 9 ayat 6. Allah Jalla, aku Yesus. Habakuk 3 ayat 3. Nama Tuhan, nama Allah itu satu, yaitu Yesus. Gelarnya banyak. Jadi nama bukan gelar. Oke, ilustrasi. Saya punya istri paling cantik di dunia, kata saya. Sebab bagi saya yang disebut cantik itu yang mau sama saya. Kalau nggak mau sama saya, tidak cantik. Gitu. Jadi istri saya pasti paling cantik menurut saya sebab dia mau sama saya. Pak Dede punya istri paling cantik sedunia. Iya, siapa namanya? Nggak ada namanya. Berarti Pak Dede cuman berilusi. Ya, cuman fiktif itu. Iya ya Pak ya. Kami punya presiden misalnya ya. Presidennya baik, ya, ngobok-obok konstitusi, ya segala sesuatu lah, baik. Demi keluarga, ngobok-obok konstitusi dan sebagainya. Siapa namanya itu presiden kamu yang ngobok-obok konstitusi itu, yang demi keluarga, yang demi dinasti? Gak ada namanya, ya berarti fiktif, ya. Kami punya Tuhan, Pak. Punya Allah, Pak. Wah, Tuhan kami hebat. Allah kami hebat. Maha besar, maha. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Loh, iki piye? Ditanya nama, dijawab gelar. Siapa nama Allahmu? Maha kuasa, Pak. Ditanya nama, dijawab gelar. Allah begitu penting tentang nama. Ada ratusan, mungkin hampir 1000 ya. Tinggikan nama Tuhan, namamu, namanya, namaku. Tuhan Allah itu punya nama, Pak. Ya. Orang saja kalau nggak punya nama berarti fiktif. Presiden, orang, gubernur, pejabat, kalau nggak punya nama berarti fiktif. Saya mau kasih contoh Tuhan Allah yang disanjung-sanjung, ya, padahal tidak punya nama. Satu, Bapa. Bapa disanjung-sanjung oleh penganut segitiga, ya. Bapa itu maha kuasa kata dia. Kata dia Bapa maha kuasa, Bapa Khalik langit dan bumi. Lalu ditanya, siapa nama Bapamu itu? Nggak ada, ya berarti 100% valid. Bapa itu Allah-alahan yang fiktif, ilusi. Nggak ada namanya. Nomor 2. Tritunggal dianut oleh umat penyembah patung Yesus. Enggak Pak, kami enggak nyembah patung Yesus. Kalau gitu kamu ganti patung itu dengan Iron Man. Patung Maria kamu ganti dengan Barbie. Coba aku pengen tahu, kamu sembah enggak itu? Enggak Pak. Kalau kamu mengatakan kami bukan penyembah patung Yesus dan penyembah patung Maria, ganti patung Yesus dengan Iron Man, patung Maria dengan Barbie. Dan katakan kepada dunia, aku nggak nyembah patung.
Ya, kalau patungnya Iron Man nggak kami sembah, Pak. Tapi kalau patungnya Yesus kami sembah. Gitu aja kok. RM, Raja, muter-muter. Ya. Para penyembah patung meyakini Allah itu Tritunggal. Bahkan mereka menyebut Tritunggal Maha Kudus. Padahal maha sesat, maha bejat. Tritunggal Maha Kudus, maha hebat, kata dia. Pertanyaannya, siapa nama Tritunggalmu itu? Anu pak. Jadi valid Tritunggal tidak punya nama, maka Tritunggal adalah Allah-alahan, Tuhan-Tuhanan yang fiktif, ilusi. Contoh ketiga, segitiga. Pak, ada Pak Allah segitiga. Kalau Anda tanya ke orang, kamu penyembah segitiga ya? Wahai umat yang ngaku-ngaku Kristen, kerjaannya protes melulu. Apa kamu penyembah segitiga? Enggak. Kami enggak nyembah segitiga, Pak. Lah itu yang di atas Bapa, di sini anak, sini Roh Kudus. Bapak-bapaan, anak-anakan, Roh Kudus, Roh Kudusan. Itu apa itu? Segitiga sama sisi. Pak, tapi kami enggak menyembah. Seperti itu. Sama dengan penyembah patung, kalau ditanya, apa kamu nyembah patung Yesus dan patung Maria? Enggak. Ya, sama juga segitiga. Apakah kamu penyembah Allah segitiga? Ada Allah segitiga. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, dan hijau. Ya, gitu ya. Apa Anda penyembah Allah segitiga? Enggak. Ya. Tetapi faktanya, ada juga yang nyembah patung Yesus, nyembah patung Maria, dan nyembah Allah-alahan segitiga. Ditanya, Allah segitiga itu siapa namanya? Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya, siapa namanya? Tidak ada namanya, Pak. Berarti valid 100% Allah segitiga Bapa, Anak, Roh Kudus itu fiktif, ilusi. Nomor 3 ya. Nomor 4, Elohim. Ya, ada nggak yang nyembah Elohim? Oh, banyak Pak. Elohim, Elohim, Eloham, Elohim, Eloham, Elohim. Elohim itu Allah yang jamak. Kalau tunggal itu elah. Beresit bara elah, itu benar. Lalu dirubah. Beresit bara Elohim. Et hasemayim wi et haeret. Elohim, siapa namanya Elohim? Nggak ada Pak. Berarti valid. Elohim adalah Allah jamak. Para Allah yang tidak punya nama, berarti valid fiktif, ilusi. Selanjutnya Adone dan Hashim. Ya, kalau Anda bersin Hashim, Anda sedang nyembah Allah itu. Namanya Allah-alahan Hashim. Adone itu pengganti dari Yahweh. Ya, ada nggak yang nyembah Adone? Banyak. Tuhan yang jamak. Allah yang jamak itu Elohim, Tuhan yang jamak itu Adone. Lalu ditunjuk itu loh Tuhan yang Tuhan yang jamak, Allah yang jamak itu loh. Allah yang mana? Allah itu loh Hashim. Adone dan Hashim siapa namanya? Tidak ada namanya Pak. Berarti firm 100% valid. Hashim dan Adone adalah Allah-alahan, Tuhan-Tuhanan yang jamak, yang tidak punya nama, berarti fiktif, ilusi. Ya. Berikutnya ada 4.300 agama. Tuhan dan Allah milik 4.300 agama. Semua agama keyakinan punya Tuhan, punya Allah. Ditanya nih, siapa nama? The name. What's the name? Dijawabnya gelar, title. Ya. Siapa nama Tuhanmu? Maha Kuasa, Pak. Loh, aku tuh nanya nama. Maha Besar, Pak. Loh, aku tuh nanya nama. Maha Suci, Pak. Maha Perkasa, Pak. Ya. 4.300 agama dan keyakinan di dunia ketika ditanya, ya, siapa the name? Ya. Saya nggak nanya gelar ya, Pak. Kalau Anda nggak bisa bedakan juga antara nama dan gelar, ya wis lah. Sekali lagi, kami tidak reaktif. Kami ini menjelaskan ini karena
dari sisi sana, ya, di luar kekristenan selalu ngomong, Tuhan Allah kami itu hebat, luar biasa, nggak kayak Tuhannya orang Kristen. Tuh, masalahnya di situ. Kalau Anda mau meyakini Tuhanmu, Allahmu, nggak apa-apa. Punya nama nggak? 4.300 keyakinan di dunia, Allahnya tidak satupun yang punya nama. Ditanya nama, selalu dijawab gelar. Makanya tidak pernah ada yang mau debat dengan HTD kalau menyangkut Tuhan Allah. Tuhan Allah, Nabi, Alkitab itu nggak ada yang berani. Betapa Tuhan dan Allah itu harus punya nama. Bayangin, Yesus Kristus sebagai Allah, segala Allah, Rab segala Rab, Tuhan segala Tuhan, nanti disembah oleh 1.728 miliar. Kelak ya. Paling tidak untuk tahap awal disembah 100 miliar manusia di surga. Betapa luar biasanya, maha besar, maha suci, maha tinggi Yesus Kristus. Makanya Allah dan Tuhan itu harus punya nama. Punya nama itu jelas. Yesus Kristus itu surganya ada di Yerusalem baru kelak, ya. Sekarang masih ada di surga di atas sana. Jelas. Itu karena Tuhan Allah ini punya nama. 4.300 agama keyakinan di dunia. Tuhanmu siapa namanya? Nggak ada, Pak. Kalau nama kami nggak punya, tapi kalau gelar banyak. Saya punya istri paling cantik di dunia, kata saya. Dulu. Sekarang, Pak. Oh, sekarang sudah mengembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dulu langsing, sekarang langsung. Tapi tetap paling cantik, Yang mau cuman itu. Pokoknya, ya, istri wanita itu paling cantik di dunia itu yang mau sama kita. Wah, dia lebih cantik, tapi kan dia nggak mau, ya, berarti nggak cantik. Saya punya istri paling cantik di dunia. Semua suami pasti begitu ngomongnya. Itu suami yang benar. Kalau mukalap enggak. Kan mukalap itu muka lap, muka gombal. Gombalin wanita melulu. Saya punya istri paling cantik di dunia. Lalu saya ditanya, Pak HTD, istrimu yang paling cantik itu namanya siapa? Nggak punya nama, ya berarti Pak HTD cuman ngarang, ya cuman fiktif, bikin ilusi, ya, halusinasi, ya, berpura-pura atau mengarang-arang punya istri cantik. Ya kalau benar ya namanya siapa? Demikian pula, kami punya Tuhan, Pak, punya Allah, Pak, yang wah nggak ada tandingannya, Pak, nggak ada apa-apanya itu sama Yesus, katanya begitu. Katanya, Allah kami itu lebih hebat dari Yesus, Pak. Padahal kan Yesus Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Berapa ya? Ya, berapa itu ayatnya itu? Ulangan 17 ayat 10 kalau tidak salah. Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, atau 10-17 ya. Cari aja nanti. Kok Anda banding-bandingin sama Tuhanmu dan Allahmu yang katanya hebat? Pertanyaan sederhana, Tuhanmu, Allahmu punya nama nggak? Nggak punya, Pak. Kalau nama emang nggak punya. Kalau gelar banyak, ya wes. Imani aja Tuhanmu, imani saja Allahmu yang tidak punya nama itu. Nggak usah kamu banding-bandingin dengan Yesus. Yesus gitu loh, dibanding-bandingin. Yesus itu Allah segala Allah, Rab segala Rab, Raja segala Raja, Tuan segala Tuan. Kamu banding-bandingin dengan Allahmu yang katanya maha segalanya, tapi ditanya namanya saja nggak ada. Ya, sama dengan orang ngaku punya istri paling cantik, ditanya namanya siapa? Nggak ada, ya fiktif lah, ngarang itu. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Silahkan Anda imani Tuhanmu dan Allahmu masing-masing. Yang menjadi masalah itu gatel kamu itu. Tuhan kami, Allah kami hebat, nggak kayak Yesus. Nah, nggak bolehnya di situ. Kamu banding-bandingin dengan Yesus. Tanpa sadar, kamu sedang membanding-bandingkan dengan Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuan segala Tuan. Nggak ada lawan. Ya. Kamu banding-bandinginnya di depan orang-orang Tritunggal, orang-orang penyembah segitiga, penyembah patung sama penyembah segitiga, sama
penyembah Elohim, penyembah Adone, penyembah Hasim, dan lain sebagainya, penyembah Bapa. Ya mereka nggak ngerti. Kalau ke HTD nggak berani, Pak. Kita Indonesia, kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara, yakini saja, imani saja masing-masing keyakinanmu, Tuhanmu, Allahmu, walaupun Tuhanmu, Allahmu itu nggak punya nama. Imani saja, nggak usah kamu banding-bandingkan dengan Allah segala Allah, Rab segala Rab. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, nggak akan bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi clear ya, silahkan diimani ya. Jadi Tuhan Allah yang nggak punya nama, fiktif apa enggak? Ya jawabannya sendiri. Ya, seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan adalah yang segala sesuatu berasal darinya, yang segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi Allah dan Tuhan itu hanya punya satu nama, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. 85% gereja meyakini 1 Korintus 8 ayat 6 artinya Allah dan Tuhan itu beda. IQ-mu tiarap. Wahai para PDT pendusta dan para RM raja muter-muter, 1 Korintus 8 ayat 6 justru mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Dia yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Dia yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi sama saja, Allah dan Tuhan itu punya satu nama, Yesus Kristus. Itu cocok dengan Yudas 1 ayat 25, cocok dengan Roma 16 ayat 27, cocok dengan Filipi 2 ayat 9 ayat 10, cocok dengan 1 Yohanes 5 ayat 20, cocok dengan Yohanes 17 ayat 3, cocok dengan Yeremia 10 ayat 10. Clear? Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama, ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Kita berdoa untuk Indonesia, untuk NKRI, semoga mereka-mereka yang moralnya terjun bebas, yang sudah tidak punya rasa kepantasan, yang tidak punya moral lagi, yang moralnya sudah minus, 0 aja enggak, ya, yang melakukan berbagai kecurangan untuk bisa masuk di dalam kontestasi, jangan serahkan negara kepada mereka-mereka yang dari awal sudah curang. Sampai kapanpun akan curang, kita akan berdemokrasi dengan gembira, dengan baik, ya. Jangan serahkan negara, ya, negara Indonesia ini, NKRI ini, kepada mereka yang memakai cara-cara curang sejak dari awalnya. Kita berdoa untuk Bapak yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Soehartoyo, semoga dia masih benar lurus kepada hukum, yang sedang mengevaluasi kembali tentang persyaratan umur, ya. Demikian juga kali ini saya mau mendukung kepada Bapak Profesor Egy Sujana yang sedang besok hari Minggu depan, ya, yang sedang mempersidangkan itu, mempermasalahkan tentang ijazah yang diduga palsu. Dalam beberapa hari ke depan semoga bisa mengambil keputusan. Bapak Profesor Egy Sujana, dia akan menjadi pahlawan, ya. Pahlawan jika bisa membuktikan bahwa ada ijazah palsu, maka nanti lurah nomor 7 akan tereliminasi. Kita tidak pernah punya lurah nomor 7. Kita dukung Bapak Profesor Egy Sujana. Pak Pendeta HTD ini pendeta, kenapa mendukung Egy Sujana? Ya nggak apa-apa, mendukung kebenaran itu boleh, ya, tidak peduli dari keyakinan apapun juga, karena Allah bisa memakai apa saja, siapa saja, ya. Raja Kores itu bukan orang Yahudi, tapi dia mendanai pembangunan Bait Allah di dalam Esra pasal 5 lah, Esra pasal 6. Ya, bisa saja Allah memakai Profesor Egy Sujana untuk menyatakan kebenaran, dan dia nanti akan menjadi pahlawan yang disanjung-sanjung di seluruh Indonesia loh. Kalau beliau bisa memastikan bahwa Pak Lurah ijazahnya palsu. Wah,
lurah nomor 7 akhirnya dieliminasi. Kita dukung ya Pak Profesor Egy Sujana, kemudian kita juga mendukung Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartojo. Semoga ini masih pada lurus. Ya, ini lebih buruk dari zaman Orde Baru Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini dari kepantasan dan moral itu sudah nggak ada harganya di sini ya. Para pejabat, para calon-calon pemimpin yang sejak dari awal sudah moralnya terjun bebas. Jangan dipilih Bapak Ibu Saudara. Indonesia, persatuan Indonesia harus tetap terjadi. Kita Indonesia, kita Pancasila. Persatuan Indonesia itu nomor 3. That's it.